selamat malam. Halo, malam Fani. Malam teman-teman Iya, semuanya ya. iya dokter. Apa kabar dokter Sis? Baik, baik. Ya, baik, baik, Sehat ya sehat-sehat dok ya? selalu. Ya, Fani apa kabar juga? Terima kasih banyak nih dok sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama kita. Saya tahu Oke, ya. posisi sebagai dokter di Rumah Sakit Sanglah itu pasti sangat sibuk ya, apalagi di masa pandemi ini dengan banyaknya konsul-konsul Ya, ya. dari pasien. Mungkin dokter sebelum jauh lagi Mm-mm. kita membahas topik ini bisa Ya. diperkenalkan Mm-mm. lebih tentang dokter sekarang bertugas di mana dan apa saja kesehariannya. Oke, terima kasih ya Fani. Selamat malam teman-teman sekalian. Suara saya bisa jelas terdengar ya? Jelas dok? Jelas ya. Oke, ya. Jelas dok. Perkenalkan nama saya Dr. Siswadi ya. Biasa dipanggil Dr. Siswadi. Nama lengkap saya Dr. Imadi Siswadi Smadi. Saya seorang spesialis penyakit dalam. Sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, khususnya di Divisi Endokrinologi dan Metabolik Diabetes. Jadi sebuah divisi yang khusus menangani pasien-pasien diabetes atau gangguan metabolisme ya. Salah satunya pasien-pasien dengan kegemukan ya, gangguan kolesterol dan sebagainya ya. Selain itu saya juga bertugas mengajar ya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan di samping itu saya juga praktek swasta di dua rumah sakit swasta ya, di Rumah Sakit Bali Hmm. Jimbaran dan Rumah Sakit Kasibu Kedonganan ya. Itu keseharian saya kurang lebih ya, Dokter Fani ya. Oke. Jadi lumayan sibuk ya dok ya. Aduh, makasih banget nih Ya dok luangin lumayan lah. waktu. Ya. Ini dokter, mungkin sebelum lanjut tentang bahaya ya, Mm-mm. mungkin bisa dibahas dulu dokter, sebenarnya lemak Mm-mm. darah itu apa sih sebenarnya gitu? Di mana itu Ya, lemak oke. darah? Ya, ya. Jadi lemak darah atau biasa dikenal dengan kolesterol ya. Kolesterol Hmm. masyarakat umum secara umum menyebut kolesterol adalah lemak yang terlarut di dalam darah. Di dalam tubuh kita ada kan banyak jenis-jenis lemak ya. Ada lemak yang ada di perut ya, ada lemak yang di bawah kulit gitu ya, yang jaringan yang sering kita kalau misalnya makan daging itu kan ada lemak-lemaknya. Nah, komponen yang lemak yang terlarut di dalam darah itulah yang disebut biasa dengan kolesterol ya, kolesterol. Jadi kalau dilihat dari darah biasanya nggak kelihatan dia lemaknya kecuali kalau kadarnya tinggi sekali baru kelihatan seperti minyak. Tapi kalau misalnya kadarnya nggak terlalu tinggi gitu ya nggak kelihatan dia karena terlarut di dalam darah, kurang lebih seperti itu ya, lemak darah itu ya. Untuk Uh -uh. kadar nih, ada batas Uh -uh. normalkah itu berapa-berapa dan bagaimana kita mencari tahu itu sebenarnya berapa kadar di lemak darah kita? Oke ya, kalau lemak darah itu sebenarnya bukan satu senyawa atau satu zat aja ya. Jadi banyak sekali lemak darah ada di dalam darah kita. Jadi kalau secara umum kita biasanya mengenal ada kolesterol yang total namanya. Jadi keseluruhan kadar lemak darah itu di total itu namanya kolesterol total. Nah ada juga kolesterol baik ya, kolesterol baik atau lemak darah yang baik yang disebut dengan HDL ya. Kemudian ada lemak darah yang jahat atau kolesterol yang jahat. Nah, ini yang disebut dengan LDL ya, LDL. Kemudian ada juga lemak darah yang merupakan hasil pemecahan dari makanan atau kelebihan kalori yang kita makan. Nah, itu yang disebut dengan trigliserida. Nah, apa namanya anak-anak dari kolesterolnya ada banyak lagi, UDL, VLDL segala macam istilahnya. Jadi, tapi secara umum kita mengenal 4 yang utama itu ya. 4 yang utama inilah yang sering kita cek di dalam darah kita. Karena ini yang paling sangat menentukan sekali apa namanya penyakit-penyakit yang bisa timbul ya di dalam tubuh kita. Jadi 4 yaitu kolesterol total ya, kolesterol yang baik atau HDL, kemudian kolesterol yang jahat atau LDL, kemudian lemak darah yang merupakan pemecahan dari atau apa namanya komponen lemak yang merupakan hasil dari pemecahan makanan yang kita makan. Nah, itu trigliserid namanya. Jadi 4 itu. Nah, pengecekannya ini harus dilakukan di laboratorium ya.
Pengecekan harus dilakukan di laboratorium dengan mengambil darah. Tapi ada juga pengecekan darah atau kolesterol total biasanya ya, yang menggunakan alat stick namanya, yang biasanya kalau kita pergi ke apa namanya apotek gitu dicek ya, apa namanya ujung jarinya, yaitu bisa dicek. Cuman kalau secara umum kita kalau mau apa namanya mengecek secara lengkap itu harus ke laboratorium. Jadi 4 komponen itu harus kita cek. Nah, masing-masing komponen itu punya apa namanya cut off ya, punya batasan ya, punya batasan. Jadi kalau kolesterol total misalnya, kalau kolesterol total itu nilainya harus di bawah 200 mg per desiliter ya. Kemudian lemak yang baik atau kolesterol yang baik, HDL ya. HDL lemak kolesterol yang baik ini atau lemak darah yang baik ini harus nilainya di atas 50 untuk laki-laki. Kalau perempuan di atas 40. Kemudian ada LDL namanya. LDL ini adalah kolesterol yang jahat ya. Kadarnya harus di bawah 100. Nah, yang keempat ini trigliserid ya. Trigliserid itu adalah komponen lemak darah yang merupakan hasil pemecahan kalori atau makanan yang kita makan itu kadarnya harus di bawah 150. Nah, semua inilah yang apa namanya yang harus dicapai ini apa namanya kadarnya itu ya, nggak boleh lebih dari itu. Oke. Ini kenapa bisa disebut lemak jahat sama lemak baik, dokter? Ini kan mungkin kalau orang awam jadi bingung. Kenapa Ya, sih ada betul, yang jahat? Ya. Kayak malaikat aja nih, ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Oke. Ya, lemak darah yang baik dan yang jahat atau kolesterol baik dan jahat ini mempunyai peran yang berbeda. Nah, kalau misalnya kolesterol yang baik, ini adalah apa namanya komponen kolesterol yang membawa lemak ya, lemak dari pembuluh darah dibawa ke hati untuk dibuang nanti gitu ya. Jadi dibersihkan itu pembuluh darahnya dari lemak-lemak yang menempel, kemudian dibawa ke hati. Nah, inilah yang disebut lemak darah yang baik, HDL ya. Kemudian lemak darah yang jahat itu adalah lemak darah yang membawa lemak menumpuk di dalam pembuluh darah ya. Jadi ini kenapa dia jahat? Karena dia menumpuk lemak di dalam pembuluh darah. Nah, inilah yang berbahaya nanti gitu ya. Jadi itu yang apa namanya yang membedakan kedua-duanya. Gitu ya, Dokter Fani ya. Kenapa pada beberapa orang itu bisa kadarnya tinggi, beberapa orang, bagian orang ada yang normal. Nah, faktor-faktor apa saja sih, Dokter Sis, yang bisa membuat kadar lemak darah atau kolesterol darah menjadi naik? Nah, ini apa namanya kalau kita bicara faktor ya, ada faktor yang disebut dengan faktor yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri atau metabolismenya ya, atau faktor bakat ya. Jadi itu ada orang-orang tertentu yang secara genetik dia apa namanya gampang untuk membentuk kolesterol atau lemak yang jahat ya. Lemak darahnya gampang terbentuk. Nah, ini ada orang-orang tertentu yang secara genetik mempunyai sifat seperti itu. Tapi ada juga apa namanya selain faktor genetik, nah ini yang lebih banyak sekarang ya, faktor kebiasaan atau pola hidup yang buruk ya. Kebiasaan atau pola hidup yang buruk. Apa kebiasaan yang bisa menyebabkan kolesterol kita naik atau kolesterol jahat kita naik adalah yang pertama diet yang tidak benar ya. Jadi banyak makan karbohidrat gitu ya, banyak makan makanan berlemak gitu ya. Jadi kurang makan sayur, kurang makan buah gitu. Itu adalah sifat atau kebiasaan atau pola makan yang kurang bagus ya. Itu yang menyebabkan apa namanya kolesterol kita bisa meningkat. Yang kedua, kurang gerak atau kurang olahraga. Apa namanya kurang olahraga. Ini apa namanya akan menyebabkan metabolisme lemak di dalam tubuh kita menjadi terganggu ya, atau kita malas bergerak, jadi kemana-mana gitu harus pakai apa namanya kendaraan gitu ya, malas berjalan dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang sangat mempengaruhi. Kemudian ada juga orang-orang tertentu yang menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan yang bisa menaikkan efek sampingnya menaikkan kadar kolesterol ya di dalam darah. Misalnya orang-orang yang menggunakan obat-obatan steroid atau apa namanya obat-obat, biasanya orang-orang rematik gitu ya, orang-orang tua itu senang membeli
obat anti radang gitu, kalau diminum jangka panjang itu juga bisa menyebabkan kenaikan kolesterol atau lemak di dalam darah kita ya. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi mungkin itu beberapa faktor yang berpengaruh ya, Dokter Fani ya. Faktor dalam Mm. dok ya. Oke. Ya. Nah, satu lagi, bahayanya sebenarnya apa sih kalau kadar kolesterolnya itu tinggi melewati cut off point yang tadi dokter sampaikan ya, angka-angka itu tadi? Oke, ya. Kalau apa namanya? Kalau misalnya kita ini kita bicara tentang kolesterol yang jahat ya. Kalau kolesterol yang jahat ini tinggi kadarnya ya, kalau tinggi kadarnya dia akan menyebabkan penyumbatan di dalam pembuluh darah kita ya. Pembuluh darah kita itu ada di semua organ tubuh kita, dari atas ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi kalau misalnya sumbatan itu mengenai satu organ, maka organ itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, yang paling sering itu apa? Organ-organ yang sering tersumbat itu, yang pertama itu adalah jantung, pembuluh darah jantung ya, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung gitu ya. Kemudian otak, pembuluh darah otak ya, bisa menyebabkan stroke ya. Kemudian ada lagi yang sering di mata, itu pembuluh darahnya kecil-kecil dan halus sekali. Kalau misalnya di sana tersumbat bisa menyebabkan kebutaan ya. Kemudian kalau misalnya di ginjal ya, itu juga pembuluh darahnya halus kecil-kecil. Kalau misalnya pembuluh darah ginjal itu tersumbat, maka akan menyebabkan gagal ginjal. Di samping itu juga pembuluh darah yang di organ lain juga bisa, di kaki misalnya atau di tangan gitu ya. Jadi kalau pembuluh darahnya tersumbat sehingga sarafnya tidak mendapatkan suplai darah yang cukup ya, ya makanan yang cukup karena pembuluh darahnya disumbat, maka akan menjadi kesemutan-kesemutan gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Anyway, dokter Siswadi, apakah ini adalah penyakit orang tua atau bisa juga dialami oleh dewasa muda nih, 20-an, 30-an gitu? Oke, ya. Ini pertanyaan bagus sekali ya, Dokter Fani, dan kalau saya lihat yang ikut-ikut apa namanya, yang ikut juga sebagian dewasa muda ya. Penyakit kolesterol itu bisa dimulai dari umur berapapun ya. Jadi kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin orang-orang tua ya, tapi kalau sekarang kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dengan kolesterol itu orang-orang muda juga banyak yang kena. Karena apa? Karena pola perilaku orang-orang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kita nyari makan susah gitu kata kakek nenek kita ya. Kalau sekarang kita mau nyari makan apa aja gampang gitu, apalagi fast food segala macam. Jadi yang muda-muda, yang masih anak-anak juga ya sudah mulai gemuk gitu ya, yang muda-muda juga udah mulai gemuk gitu. Jadi kolesterolnya udah mulai tinggi-tinggi. Nah ini semua umur bisa terkena. Memang semakin meningkatnya umur ya, semakin meningkatnya umur akan meningkatkan risiko untuk gangguan metabolisme lemak di dalam tubuh kita. Tapi kita jangan apa namanya, jangan menyepelekan gitu ya. Orang-orang muda banyak sekarang kolesterolan ya. Yang pasien-pasien saya sebagian itu adalah pasien-pasien saya yang muda banyak sekali yang kolesterolnya tinggi ya. Ini kayaknya pasien-pasien muda aja dokter, tua muda kayaknya dokter favorit banget, ini banyak yang komen udah di sini. Ya lumayan. Oke. Dokter, apakah Jadi ada gitu. gejala-gejala yang bisa menjadi alert nggak untuk teman-teman yang masih muda gitu? Aku harus cek kolesterol nih kayaknya biar ke situ arahnya. Kapan kita perlu cek kolesterol? Apakah harus diawali dengan tanda-tanda kah atau harus rutin check up atau gimana? Ya, jadi gini, kolesterol pada awal-awal dia meningkat itu sebagian besar tanpa gejala. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Kita harus waspada karena sebagian besar kolesterol yang tinggi itu tanpa gejala di awal-awal. Jadi kalau udah terjadi penyumbatan pembuluh darah biasanya baru apa namanya ada gejalanya. Cuman kita harus waspada ya. Kita harus waspada untuk orang-orang tertentu yang berisiko untuk memiliki kolesterol tinggi. Nah, ini orang-orang yang tanpa gejala pun harus dicek kadar kolesterolnya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang gemuk. Ya,
yang kelebihan berat badan atau obesitas, ya, itu harus dicek kadar kolesterolnya, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang punya keluarganya punya riwayat penyakit kolesterol tinggi, ya, atau orang tuanya, ya, atau keluarganya ada yang meninggal di umur atau usia muda, ya. Kemudian atau ada riwayat serangan jantung keluarganya di usia muda. Nah, itu terutama orang tuanya, ya itu yang harus yang harus diwaspadai. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang punya tekanan darah tinggi. Itu yang harus dicek kolesterolnya. Orang-orang yang punya penyakit diabetes, walaupun tanpa gejala, ini harus dicek kolesterolnya, ya. Kemudian orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung, ini harus dicek kadar kolesterolnya, ya. Kemudian orang-orang yang malas berolahraga, ya, itu harus dicek kadar kolesterolnya walaupun tanpa gejala. Orang-orang perokok, ya, yang merokok ini harus dicek kadar kolesterolnya. Jadi yang tanpa gejala ini harus dicek, ya. Ada juga orang-orang tertentu yang bergejala, misalnya ada tumpukan-tumpukan lemak yang kelihatan di di mata, di bawah kelopak mata ini misalnya. Itu namanya santoma namanya, ya. Jadi ada kayak tumbuh daging di bawah mata itu, ya. Jadi itu salah satu tanda kadar kolesterolnya tinggi, harus dicek orang-orang yang seperti itu, ya. Ya, kadang-kadang orang-orang datang ke dokter kan yang kesemutan, ya, yang sakit lehernya segala macam, ya boleh-boleh aja. Atau orang-orang yang umurnya 45 tahun ke atas, itu juga harus dicek, ya, walaupun tanpa gejala, setidaknya dia pernah melakukan pengecekan kadar kolesterol sekali dalam seumur hidupnya, ya, gitu, setidaknya gitu, ya. Itu, ya, kurang lebih. Berapa tahun sekali sebenarnya kalau untuk orang-orang berisiko tinggi itu, dokter? Kenapa? Berapa tahun sekali disarankan untuk orang? Nah, ini masing-masing tergantung, ya. Kalau misalnya orang-orang yang tadi saya bilang punya faktor risiko itu, dia kadar kolesterolnya normal, maka kita harus mengecek setiap 3 tahun sekali, ya. Boleh. Kalau misalnya dia normal. Tapi kalau misalnya orang yang on terapi, ya, sedang ini kadar kolesterolnya tinggi nih, kemudian kita berikan terapi untuk menurunkan kadar kolesterol gitu, kasih obat gitu, ya. Kita harus monitor setiap 1-3 bulan sekali, ya. Itu monitoring namanya, ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak mau deh pakai obat, ya. Kadar kolesterolnya kan tinggi, ya. Kemudian dia nggak mau pakai obat, ya, setidaknya 1-3 bulan sekali juga kita cek kadar kolesterolnya, ya, untuk melihat apakah dengan tanpa obat itu kolesterolnya nggak naik gitu, ya, gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke diskusi dari audiens, dokter. Ada dari akun Ria Jawerisa. Berapa kadar LDL yang disarankan pasien diabetes dan CAD, dokter? Oke, terima kasih, ya. Kayaknya kenal, ya, sama Ria Jawerisa ini, ya. Ya, untuk Mbak Ria, ya. Mbak Ria umurnya berapa, ya? Jadi Ria ini sahabat saya, ya. Ria ini sahabat saya. Jadi berapa kadar LDL yang disarankan untuk pasien DM dan pasien penyakit jantung koroner, ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dan mungkin banyak dokter yang lupa. Jadi tidak semua pasien-pasien itu sama target kadar LDL kolesterolnya, ya. Jadi pada kelompok-kelompok tertentu, ya, kelompok-kelompok orang tertentu itu target kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya itu harus rendah dia, ya. Kalau misalnya orang yang punya riwayat penyakit jantung koroner, ya, penyumbatan pembuluh darah jantung, kadar LDL-nya itu harus rendah sekali di bawah 70, ya. Jadi itu rendah sekali. Itu susah sekali mencapai kadar seperti itu. Nah, untuk mencapai kadar itu biasanya kita menggunakan terapi obat namanya statin yang intensitasnya tinggi, ya, dosisnya agak tinggi, ya. Kemudian kalau pasien-pasien dengan DM atau kencing manis, ya, target kadar
LDL atau kolesterol yang jahat ini harus di bawah 100 mg per desiliter. Nah, ini targetnya berbeda-beda. Nanti dokter yang menentukan. Jadi tidak semua populasi atau semua orang target kolesterol jahatnya sama. Ya, ada orang-orang tertentu juga sebagai tambahan ya, orang-orang tertentu yang target kolesterolnya kalau misalnya dia tidak ada gejala, masih muda segala macam ya, kolesterol di atas 160 pun masih kita izinkan untuk tanpa obat ya. Jadi seperti itu, ada range-range tertentu. Nah, ini dokter yang menentukan. Ini pasiennya harus pakai obat atau enggak gitu. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tadi CAD itu ya untuk yang awam adalah coronary artery disease ya dokter Sis ya. Jadi penyakit jantung yang tadi disampaikan kadar lemak itu harus rendah banget karena nanti kalau tinggi bisa berisiko ya dok ya. Oke. Ya. Dokter lanjut ini pertanyaannya berapa lamakah kita boleh memberikan statin high dose? Mungkin maksudnya saya ini juga sekaligus pertanyaan saya dokter karena beberapa pasien Brolanis atau yang BPJS itu kan banyak yang kita setiap rutin dokter setiap tahun kita cek kadar lemak komplitnya itu LDL itu semua yang keempat tadi dokter sampaikan sampai fungsi ginjal dan juga HbA1c. Nah, kadang pasien merasa efek sampingnya dokter yang bikin badannya agak lemes, kayak gitu, badannya kayak sakit-sakit. Nah, apabila diberikan statin dengan dosis tinggi, apakah ada pertimbangan dokter? Berapa lama kita harus memberikan obat statin ini? Sekaligus pertanyaan dokter Iya juga. Ya, oke. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus ya. Ini juga untuk teman-teman dokter, terutama yang dokter umum ya. Dokter umum yang sering lupa gitu ya dengan cara kita mengevaluasi ya, mengevaluasi kadar kolesterol pasien-pasien kita ya. Jadi high dose statin ya, pada statin ya. Statin itu adalah obat anti kolesterol ya. Salah satu obat anti kolesterol yang paling banyak digunakan oleh dokter ya. Kalau yang belum tahu statin ya. Jadi statin ini ada banyak jenisnya ya. Ada namanya simvastatin ya. Kemudian ada namanya atorvastatin ya. Ada namanya lovastatin ya. Ada namanya rosuvastatin. Nah, itu jenis-jenis statin itu banyak. Nah, statin ini ada yang beberapa tipe ya. Ada yang intensitasnya ringan. Intensitasnya ringan misalnya golongan simvastatin itu ya. Kemudian ada yang intensitasnya sedang, misalnya atorvastatin ya, yang dosisnya 20 mg gitu ya. Kemudian ada yang intensitasnya tinggi namanya, ya itu golongan rosuvastatin sama atorvastatin yang 40 sampai 80 mg. Nah, ini yang harus kita ingat bersama nama-namanya ya. Berapa lama kita memberikan high dose statin ya? Yang pertama kita harus ingat target yang tadi ya, target yang tadi ya. Target yang untuk CAD misalnya ya. Yang CAD itu ya, CAD itu harus di bawah 70 ya, harus di bawah 70. Nah, berapa lama kita berikan ya? Berapa lama kita berikan sampai target itu tercapai? Nah, biasanya kita berikan high dose statin ini agak lama gitu ya, karena mencapai kadar kadar statin itu agak agak susah untuk mencapai itu. Biasanya kita agak lama memberikan. Jadi kalau sudah mencapai target itu boleh kita turunkan perlahan-lahan gitu ya, boleh diturunkan secara perlahan-lahan. Nah, kemudian berapa lama lagi selain kita sampai mencapai target, pada saat dia sudah ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Misalnya nyeri otot yang hebat, ya, nyeri otot yang hebat, kemudian kencingnya warna hitam gitu misalnya. Itu ada beberapa kasus ya yang terkena efek samping yang begitu berbahaya dari statin ini. Itu harus kita stop juga ya. Kemudian ada lagi pada pria ya, beberapa mengalami disfungsi ereksi, yang sangat terganggu sekali dengan
apa namanya disfungsi ereksi itu. Jadi Oke, ada. pada waktu itu kita harus Berpengaruh dokter ya? menyesuaikan dosisnya gitu ya. Ada Itu ya. berpengaruh ke Jadi disfungsi dia ereksi ya dokter? disfungsi ereksi Oke. ya. Jadi ada efek samping Mm-mm. dari golongan statin yang kalau misalnya kita berikan dosis tinggi, efek sampingnya ke ereksi. Nah, itu yang harus kita sesuaikan dosisnya gitu ya. Jadi nggak boleh Jadi minum obat dosisnya kapan sembarangan ya dok ya, disesuaikan? harus selalu Ya itu konsultasi dengan dokternya yang dokter. tahu ya. Mm-mm. Ah, oke. Ya gitu Terima ya. kasih dok untuk Oke. penjelasannya. Ini saya sapa dulu yang nanya lainnya. Ada dari Karina Azab Raputri 001. Ya. Dokter mau Mm-mm. tanya, ayah saya kan kena diabetes kering tuh. Diabetes kering ya Mm-mm. bilangnya. Untuk sayuran Ya. apa saja kah yang boleh dok? Soalnya ayah saya pernah makan beberapa sayuran langsung kumat. Tolong dijawab. Oke, pertama kita luruskan dulu ya. Kalau diabetes itu, suara saya bisa kedengeran ya? Iya, ya kedengeran jelas. Masih. Ya, jadi Kalau diabetes itu bisa ya, bagaimana dok kedengeran ya. Oke, sebenarnya? diabetes, Bisa? diabetes itu enggak ada yang diabetes sama diabetes basah ya. Diabetes kering, diabetes basah enggak ada. Jadi diabetes yang ada adalah diabetes yang belum berkomplikasi dan ada yang sudah berkomplikasi ya. Kalau yang belum berkomplikasi biasanya aman-aman aja, enggak kelihatan ada gangguan atau gejala apapun ya. Kalau misalnya dia apa namanya sudah berkomplikasi, misalnya ada penyumbatan pembuluh darah di kaki, luka, tidak kering-kering, nah itu yang disebut biasanya orang awam atau masyarakat umum memberikan istilah diabetes basah. Nah, tadi pertanyaannya setiap makan sayur kumat gitu ya? Beberapa makan sayur, tapi di sini nggak dijelaskan mungkin sama Karina apa sayur apa aja yang maksudnya bikin kumat. Kumat apanya? Mungkin Kumat diabetes basahnya. Jadi ya kalau iya pertanyaan. sayur itu tidak terlalu berhubungan sama kolesterol ya. Yang sering sayur itu berhubungan dengan kadar asam urat yang tinggi. Dan sayur itu juga tidak terlalu berhubungan dengan gula darah, kecuali kalau sayur yang dikonsumsi adalah sayur dalam bentuk buah. Misalnya buahnya sayur apa namanya wortel gitu dimakan banyak, pasti gula darahnya akan naik ya. Jadi apa namanya yang paling penting pada diabetes itu adalah kita apa namanya memilih makanan yang kadar gulanya tidak tinggi ya. Kalau sayur misalnya pilih sayur yang berupa daun ya. Itu kandungan gula di dalam sayur yang berupa daun itu tidak tinggi. Kalau misalnya dia berupa buah ya, kadar gula di dalam sayuran yang berupa buah itu agak tinggi. Makanya kita harus betul-betul pintar memilih nanti. Ya, kalau misalnya gula darahnya tinggi, nanti risiko komplikasinya akan tinggi juga ya. Jadi nanti kalau komplikasi ke kaki, misalnya pembuluh darah tersumbat, ya itu yang akan menyebabkan lukanya tidak kering-kering gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Diabetes jangan yang indeks glikemik atau kadar gulanya yang tinggi ya dokter ya. Betul, ya. Ini izin lanjut lagi dokter pertanyaan selanjutnya. Nah, saya banyak yang antusias dengan diskusi kita malam hari ini. Dari akun Hari dan Novi, malam dok, hasil LDL saya dicek 148, HDL 38, kolesterol totalnya 205, sorry. Itu bagaimana ya dok? Perlu minum obatkah? Usianya 33 tahun, BMI-nya 22,7, indeks massa tubuhnya. Oke, ya terima kasih ya Hari ya. Jadi kalau kita lihat indeks massa tubuhnya ini termasuk golongan gemuk ya. Jadi di atas 25 itu udah kalau orang Indonesia atau orang Asia itu termasuk gemuk dia. Jadi kalau LDL 148 tidak ada tidak ada riwayat penyakit jantung, kencing manis ya, hipertensi, bukan perokok gitu ya. Boleh aja kadar kolesterolnya kalau di bawah 190 masih tanpa obat. Tapi ya ini harus agak kerja keras ya, karena kemungkinan kolesterol yang naik ini disebabkan karena berat badan yang berlebihan atau kegemukan ini. Makanya nanti turunkan berat badannya ya.
Jadi ubah pola hidupnya untuk menurunkan kadar LDL segini. Kalau misalnya ndak ada ndak ada penyakit-penyakit penyerta yang lain ya, boleh tanpa obat. Tapi ini harus dilakukan modifikasi gaya hidup namanya ya. Modifikasi gaya hidup seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi diet ya, lakukan diet, kurangi konsumsi karbohidrat, kurangi konsumsi lemak ya, makanan berlemak. Lebih banyak makan sayur dan buah gitu ya. Kemudian olahraga secara teratur 3 sampai 5 kali per minggu ya. Pilih olahraga aerobik atau kombinasi aerobik sama latihan beban ya. Jadi itu targetnya kita menurunkan berat badan ya 2 sampai 4 kilo per bulan. Nah, nanti cek kolesterol ini boleh diulang 3 bulan lagi setelah kita melakukan modifikasi gaya hidup tadi. Setelah diet, olahraga dilakukan, coba cek kolesterol LDL-nya ya. Kalau misalnya mau turun ya teruskan sampai nanti BMI-nya atau indeks massa tubuhnya mencapai indeks massa tubuh yang ideal gitu ya. Thank you dokter untuk penjelasannya. Ya. Selanjutnya saya lanjut ke sini ya mungkin ya. Kenapa ada yang namanya VLDL dok? Nah mungkin ini bagi teman-teman yang dia rajin banget ke lab, jadi tahu ada banyak sebenarnya pemeriksaan LDL selain pemeriksaan banyak ya betul. Total, HDL, LDL, dan juga satu lagi tadi trigliserid. Trigliserid ya. Jadi seperti yang saya bilang itu ya, dalam metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita ada banyak sekali komponen-komponennya ya. Ada banyak sekali komponen-komponennya ya. Selain 4 itu tadi yang saya bilang ya, ada yang namanya VLDL ya, ada namanya IDL gitu ya. Kemudian turunan-turunannya banyak sekali. Nah, ini berhubungan dengan kaitannya dengan metabolisme di dalam badan kita ya. Agak susah menjelaskan kalau untuk masyarakat. Tapi yang jelas semakin kecil kolesterol kalau semakin kecil kolesterol ini VLDL ini lemak senyawa atau ukuran kolesterolnya kecil ya, lebih kecil. Semakin kecil ukuran kolesterolnya itu semakin berbahaya. Nah, ini VLDL ini nanti akan ini jarang diperiksa. Ini jarang diperiksa. Biasanya kita gunakan dalam kerangka penelitian ya. Kalau penelitian baru ini dicek. Tapi kalau secara umum ini sudah diwakili oleh HDL dan LDL sebenarnya ya. Sudah diwakili sama HDL sama LDL. Jadi pemecahan yang kecil-kecil itu tidak terlalu penting untuk untuk diperiksa secara rutin karena ini mahal banget ya. Tapi asal tahu aja ini VLDL ini sebenarnya yang lebih berbahaya daripada LDL ya, karena dia ukurannya lebih kecil dia gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan saya, nah untuk makanan dokter, makanan-makanan apa sajakah yang bisa meningkatkan kadar kolesterol atau lemak darah yang jahat terutamanya ini? Tadi kan karena sempat sedikit disinggung tentang makanan. Ya. Kalian nih. Betul ya. Jadi pada ntar lagi mau hari raya biasanya banyak makanan soalnya. Betul ya. Jadi gini, kolesterol itu sebagian besar sebenarnya diproduksi di dalam tubuh kita ya. Jadi komponen makanan itu hanya 20% ya mempengaruhi metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, 80% itu dipengaruhi oleh apa? Yang sebagian besar adalah berat badan kita. Kalau semakin berat, semakin banyak lemak ada di dalam tubuh kita, itu semakin kacau nanti metabolisme pengaturan kolesterol dalam tubuh kita ya. Jadi itu yang harus diwaspadai terlebih dahulu. Jangan sampai gemuk, itu aja yang pertama. Yang kedua, kita memang harus mengatur memilih makanan-makanan yang sehat ya. Yang kadar lemaknya rendah atau yang kandungan lemaknya adalah kandungan lemak yang sehat ya.
kandungan lemak yang sehat. Seperti apa? Misalnya kalau misalnya yang kurang sehat itu biasanya komponen atau kandungan lemak di dalam apa namanya daging-daging merah itu ya, seperti daging sapi, kambing, babi gitu ya. Walaupun ada beberapa penelitian yang bilang ini daging kambingnya sehat gitu, lemaknya segala macam. Tapi secara umum kalau kita mau menghindari lemak yang jahat ya, apa namanya pilih lemak-lemak yang sehat ya, lemak yang sehat. Nah, lemak yang sehat ini ada di mana? Misalnya lemak-lemak yang ada di dalam ikan gitu ya, lemak apa namanya yang terkandung di dalam apa namanya kacang-kacangan yang sehat, misalnya kacang almond gitu. Kemudian buah-buahan yang sehat, misalnya alpukat itu adalah apa namanya makanan-makanan yang mengandung lemak yang baik. Nah, kalau misalnya kita ingin menghindari lemak terlalu berlebihan, ya ubah ininya apa namanya pola diet kita ya. Lebih banyak makan sayur sama buah, gampang ya. Kurangi konsumsi daging merah misalnya gitu, akan lebih simpel untuk pasien-pasien kita ya. Orang-orang yang lemaknya tinggi itu lebih simpel. Nah, kalau pengen makan daging ya pilih ikan, misalnya ikan laut gitu ya, lebih sehat dia. Walaupun ada lemak, tapi lemaknya lemak yang baik gitu ya. Kalau kita punya kebiasaan makan, mohon maaf ya, kayak babi guling atau bekenyol gitu gimana dok? Itu ngaruh nggak dok? Ada batasannya berapa kali seminggu boleh makan atau ya galungan kuningan aja nggak apa-apa lah ya, atau gimana? Oke, ya. Mungkin pertanyaan Jadi terakhir. gini, apa namanya? Seperti sekali lagi yang saya bilang bahwa apa namanya metabolisme kolesterol itu lebih banyak ada di dalam tubuh kita sebenarnya, ya 80%-nya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang apa metabolismenya bagus gitu ya, berat badannya tidak terlalu berlebihan, kadar lemak di perutnya tidak terlalu tinggi, ya sebenarnya makan lemak itu ya tidak terlalu berpengaruh ya, cuma 20% dia. Tapi beda kalau misalnya orang-orang itu sudah mengalami gangguan metabolisme di dalam tubuh. Ya, orang-orang yang gemuk misalnya. Orang yang gemuk pada suatu saat dia akan menjadi apa namanya gangguan metabolisme di dalam tubuh. Nah, orang-orang inilah kalau makan lemak ya, makan makanan berlemak, dia akan cepat sekali meningkat kadar lemak di dalam darahnya. Nah, ini misalnya orang-orang yang gemuk tadi, kemudian orang-orang yang apa punya diabetes misalnya gitu ya, atau orang-orang yang punya gangguan jantung misalnya, itu orang-orang yang sangat apa rentan sekali dengan apa namanya pola-pola makan ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Makanya ada orang bilang saya makan apa namanya makan babi guling setiap hari nggak apa-apa tuh gitu. Ya iya, ya, apa metabolisme setiap orang berbeda-beda gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang berisiko tinggi untuk mengalami metabolisme yang terganggu, mendapatkan perhatian. Perhatikan makanan yang Anda makan gitu ya. Simpulkan dari Dokter Sis atau saran terakhir untuk sobat sehat yang bergabung dengan kita di sini, dokter? Oke, ya, ya sebagai kesimpulan ya. Jadi kalau kolesterol itu apa namanya tidak selalu jahat ya, tidak selalu buruk ya konotasinya ya. Jadi kolesterol itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Kolesterol yang baik itu tadi yang disebut dengan HDL tadi ya. Kemudian yang buruk atau kurang bagus itu adalah LDL namanya. Nah, ini harus apa namanya kita perhatikan ya pada orang-orang yang terutama yang mempunyai risiko tadi yang saya bilang, berat badan berlebih, hipertensi, diabetes gitu ya, usia 45 tahun ke atas, kemudian punya riwayat penyakit jantung, kemudian punya riwayat keluarga menderita serangan jantung gitu ya, itu yang harus apa namanya sesegera mungkin mengecek kolesterolnya. Nah, untuk menghindari kolesterol yang tinggi ya, kita harus mengubah pola hidup yang paling penting ya. Jadi karena apa namanya kolesterol yang tinggi kalau zaman sekarang itu seringkali penyebabnya adalah karena faktor pola hidup. Nah, pola hidup yang bagaimana? Ya, adalah mengatur pola makan. Jangan makan terlalu banyak karbohidrat, lemak gitu ya. Kemudian rajin berolahraga itu ya, dan hindari obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan
kenaikan kadar kolesterol, misalnya obat-obat anti radang itu yang sering menyebabkan kadar kolesterol ya. Jadi apa namanya ya, ini penting bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita ya. Beritahu keluarga kita ya. Jadi misalnya ibu bapak kita yang udah usianya 45 tahun ke atas itu kasih tahu, cek kolesterol sekali-sekali ya. Jadi apa namanya mereka juga harus terlindungi karena sebagian besar orang-orang apa ya masyarakat awam itu banyak yang tidak paham tentang kolesterol ini ya. Ya itu mungkin pesan saya ya. Sebagai inspirasi mungkin bisa setiap ulang tahun diberikan voucher untuk check up gratis gitu di lab, kan nggak mahal dokter ya. Betul, Terus ya itu ide yang tempat bagus ya, ide yang kafe bagus. gitu. Jadi Iya, jadi apa namanya investasi yang penting untuk orang tua kita ya. Jadi nggak usah nggak harus dibuat sesuatu yang mewah-mewah gitu. Perhatikan kesehatannya. Kalau kita memperhatikan kesehatan orang tua kita ya, umurnya panjang ya, lebih bahagia gitu ya, itu sudah kado yang sangat luar biasa untuk orang tua kita ya. Oke. Apalagi diceknya Ya. kalau normal cuma 3 tahun sekali. Iya, Oke, benar dokter sih, ya. terima kasih banyak untuk Mm-mm. sharingnya malam-malam hari ini. Saya yakin pasti bermanfaat untuk yang lagi nonton dan juga yang akan nonton ulang lagi nanti di IGTV kita. Yang jelas, sehat-sehat selalu dokter Sis. Semoga Oke, aman selalu ya. Kita ya, nanti sharing lagi dengan topik yang tidak kalah seru lagi ya. Teman-teman, demikian diskusi kita bersama oke. dokter Siswadi, spesialis penyakit dalam. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Fani dan teman-teman sekalian ya. Selamat malam.